Ada yang pernah datang ke ruang BK? Jadi ini pengalaman ya. Tapi kenalkan sama ruang BK-nya apa aja? Oke, sekarang cara perkenalannya kayak gini. Mau dari mana dulu? Dari sini. Oke, dari sini dulu perkenalan namanya siapa, asalnya dari mana sih. Ini yang kedua terusin dari sini. Ini namanya siapa, alamatnya di mana, baru membuka nomor telepon. Ini yang paling akhir paling banyak. Karena kalian tadi pilih dari sini. No, kalian mau kenalkan namanya? Iya. Nama singkatnya aja. Alamat dari sini namanya ini sebenarnya kamu ngerti nggak? Misalnya kayak gini, ini kan berita kamu Luciana, kamu pulang dari mana dia? Oh, betul. Ini cerita saya. Dari mana? Sela ya? Bukan orang. Itu Luciana. Luciana ini Sela. Nama saya Dede. Alamat dari Pasir Putih. Pasir Putih mana? Pasir Putih. Oh, Pasir Putih. Oke, lanjut. Luciana ini buat saya Patan. Jadi Saya Lea dari Cirebon. Lea. Oh, sama. Itu Sela, itu Dede, bukan Ati dulu ya. Luciana, Sela, Dede, Paduan, saya, Ai, sama Nah, udah kenal, jadi semoga nggak canggung ya. Dan nanti kalau misalnya saya bertanya, boleh dijawab aja. Karena nggak ada salah. Saya ungkapkan aja apa yang kalian tahu. Oke, sekarang pada bimbingan pemaparan ini saya akan memberikan materi mengenai karir yang cemerlang hasil perencanaan yang matang. Nah, di sini meskipun kalian belum kelas 10, ini adalah privasi kita dan saya juga dari kampusnya itu harus bertanya dengan kalian. Kayak di sini ada yang tahu dulu apa itu karir? Boleh mau siapa? Satu cowok satu cewek. Wajib ya. Apa aja? Ya,
dan pengalaman dalam tentang perjalanan seseorang. Karena kalau misalnya kita mau kerja, kita ngisi dulu CV kita ada kan kayak pengalaman kerja kita apa aja, program pendidikan kita apa gitu kan ya. Karena apa sih, pasti setiap perusahaan punya kriteria ya, menerima karyawan gitu. Jadi ada di situ semacam pengalaman dari kita yang kerja. Terus, nah sebelum masuk ke sini, menurut kalian kenapa kalian perlu direncanakan? Karena ingat tujuan, terus apa lagi? Tapi menurut kalian penting? Jadi penting untuk direncanakan. Kenapa sekarang perlu direncanakan? Kamu deh yang cowok, kenapa? Kenapa? Oh iya, oke. Apa kenapa kalian perlu direncanakan? Karena iya, karena penting. Terus apa gitu? Kalau kita nggak dadak, nggak kayak tahu bulan gitu. Ada bukan tahu bulan tapi itu jadi harus direncanain. Terus kamu deh apa deh? Udah intro. Cool banget sih, kayak gini. Oke, nah karena terus kenapa sih ya kalian harus direncanakan? Apa sih tujuan gitu dari tujuan merencanakan? Yang pertama, mendorong pertumbuhan individu. Nah kalau misalnya ada perencanaan, jadi kalian bisa termotivasi dan punya tujuan. Tapi kan kalau karena misalnya kamu cita-cita CEO, CEO. Nah untuk mencapai itu, kamu pasti kan lihat ya gimana sih CEO sukses itu, gitu ya. Kenapa sih dia bisa sampai mencapai puncak karirnya? Pasti kamu kayak mencari informasi tentang itu kan. Nah jadi kenapa tujuan dari perencanaan karir itu mendorong pertumbuhan individu? Karena kalau misalnya kita tujuan, seenggaknya kita punya usaha untuk mencapai itu. Ya kalau misalnya kita nggak punya tujuan, kita bakal usaha nggak sih? Enggak kan, kita punya tujuan aja, kadang kita suka males. Lagi kita nggak punya tujuan, ya udah hidupnya karena kalau misalnya udah punya rencana, udah punya keinginan, kita bisa berusaha untuk itu. Jadi sih dari sini yang baik, ya kriterianya apa aja, terus kamu mau berapa? Intinya jadi atlet, misalnya harus fisiknya yang terus tujuan yang kedua itu memberikan kepastian terhadap diri individu. Nah karena punya tujuan itu memberi kepastian juga untuk diri individu kalau dia tahu dia pengen jadi apa, ya dia pengen jadi apa, terus apa aja lalu dipersiapkan ya aspek-aspek apa aja yang bisa membuat dia berada di posisi itu selain orang dalam. Ya nggak boleh benar-benar orang dalam terus, ya kita harus punya value tertentu. Nah terus apa sih manfaat dari merencanakan karir? Menurut kalian apa? Manfaat. Kalau udah direncanain nih karir kalian, rencanain gimana? Udah dipersiapin dan gimana? Nggak tahu? Ada pun manfaat dari perencanaan karir. Yang pertama itu mencapai kepuasan pekerjaan. Contohnya kalian punya keinginan, terus kalian bisa capai, itu puas gak? Puas. Nah, contohnya apa? Yang udah pernah mencapai apa gitu yang pengen pasti ada dong. Sama ada. Kayak misalnya pengen beli beli gitu. Hasil sendiri itu jadi kayak gitu ketawa ya. Gak apa-apa, apa? Menurut kalian pencapaian di hidup kalian apa? Dari Dede gak ngomong-ngomong. Ada ya? Yang kayak bangga banget gitu deh, kamu deh. Poli mana? Oh Dede ya, poli. Iya deh. Ya. Gimana
perencanaan karir. Yang pertama, mengidentifikasi minat dan bakat kalian. Tahu minat dan bakat? Tahu bedanya? Oke, jangan malu-malu. Biar nggak saya aja yang ngobrol, kalian juga boleh. Minatnya apa? Kan beda poli, kan band, Seola, apa namanya? Mas Indra. Yang lain apa? Nah, gimana kalian bisa menentukan karir kalian kalau misalnya minat kalian aja, kalian belum tahu apa yang kalian suka, kalian udah tahu. Yang suka aja deh apa? Ya Allah, ini bukan makanan ya. Jangan seblak juga. Kamu suka seblak? Kok tahu sih? Sukanya apa? Nari ada berenang gitu, nyanyi gitu. Nah jadi oke, nggak apa-apa kalau kalian misalnya belum tahu minat dan bakatnya, tapi nantilah harus tahu ya, biar kalian tahu mau jadi apa, mau kemana gitu ya. Terus langkah yang kedua itu membuat rencana tindakan serta menyusun rencana pendidikan dan pengembangan. Nah, rencana tindakan atau menyusun pendidikan itu kayak sekarang kalian sekolah itu kan udah salah satu proses ya untuk mencapai karir kalian di masa depan. Jadi kalian sebenarnya udah melaksanakan itu, tergantung kalian melaksanainnya itu serius atau enggak gitu ya, benar-benar atau enggak gitu. Terus yang ketiga itu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang. Menurut kalian peluang itu dijemput atau datang sendiri? Dijemput atau datang sendiri? Jemput. Dijemput. Kenapa dijemput? Karena kamu mau nyamperin ya. Berarti peluang itu dijemput, dicari, disamperin gitu. Kalau misalnya kalian udah ngelakuin yang dua ini, jadi kalian tinggal cari peluangnya di mana. Selain suka, kalian juga harus cari peluang kalian di mana untuk lebih bisa berkembang dan mengembangkan bakat serta minat kalian. Nah, oke, biar sekarang ada kegiatan ngantuk juga karena dari tadi Padlan yang ngantuk banget. Sekarang boleh 5 kebanyakan nggak? Banyak. 5 berapa? 2 maksimal 2. Oh iya, maksimal berarti minimalnya 1. Minimal 2 deh. Oke, 2 aja. Kalau misalnya nggak keburu, nggak apa-apa 1. Yang pertama itu karena tadi kalian udah mendengarkan kan apa yang saya paparkan tentang apa namanya karir itu apa, gitu ya, tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Kalian udah dapat informasi itu sedikit. Nah sekarang saya pengen karir itu berikan berarti 2 kelebihan yang apa ya menurut pendapat kalian aja di saat kalian tuh merencanakan karir kalian dari sekarang. Gitu. Bisa? Misalnya kalian kan tadi udah dapat informasi dari saya kan kayak tujuan karir itu apa gitu ya, manfaatnya untuk apa. Nah sekarang menurut kalian aja manfaatnya apa di saat kalian merencanakan karir kalian dari sekarang. Bisa? Sama itu dulu apa mau ini lagi? Oke, itu dulu aja. Lagi ngalamin sampai kamu. Jadi nanti semoga kebantu. Ada yang mau ditanyain?
Dek mau nanya nggak? Apa sih? Mau nanya nggak? Enggak tuh. Adlan mau nanya? Oh, kayak Agak mau. Jadi Karena ini. Karena ini. Oke, jadi kita rangkum ya. Kita bikin kesimpulan dengan kesimpulan tentang apa yang udah kita bahas. Jadi karir itu apa? Pencapaian. Tadi kan udah saya jelasin gini sedikit. Posisi kerja. Jadi dari bawah dulu gitu ya, pengalaman itu. Jadi kalau itu harus ada prosesnya, nggak bisa langsung ya kan? Oke. Lagi padi yang dipanen hari ini tidak ditanam hari ke. Jadi dapat disimpulin bahwa perlu beberapa proses harus kena air hujan dulu, harus panas dulu, kayak hidup aja ada enak, ada enggaknya. Terus kayak harus dipupuk dulu gitu ya, dikasih pupukan kalau padi kasih kan harus baik, kondisi udara juga perlu bagus. Jadi belajar dari padi bahwa aspek-aspek dari dalam, dari luar juga sangat perlu harmoni. Begitu juga dengan diri kita yang akan melaksanakan karir itu. Jadi karir itu benar, gak kayak tahu bulat, gak bisa dadakan, harus di proses, perlu dirasakan, siapkan. Padi aja kok diri kita ya, tentunya dengan misalnya kurang pengetahuan yang baik, pengalaman yang banyak. Itu juga mungkin akan meningkatkan kualitas diri kalian ataupun value kalian yang nantinya akan memberikan kebaikan untuk diri kalian. Itu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak cukup mungkin sekian dengan konten yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat meskipun yang sedikit ya. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perlakuan saya mungkin kurang enak di hati teman-teman semua. Di sini juga saya masih belajar. Saya juga belajar banyak dari kalian. Terima kasih. Semoga bisa ketemu lagi. Semoga bisa ketemu lagi. Sehat sekali ya semuanya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.